Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada dan menontonnya. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang salah satu bagian dari uji asumsi klasik dalam penelitian kuantitatif, yaitu uji linearitas. Sebagai pengantar, uji linearitas adalah prosedur statistik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X atau variabel bebas dan variabel Y atau variabel terikat, di mana uji ini merupakan syarat untuk atau asumsi dasar yang wajib untuk dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear ataupun uji korelasi. Nah, di mana tujuan dari uji linearitas ini pertama membuktikan pola hubungan, yang mana misalnya memastikan bahwa setiap perubahan pada variabel independen atau variabel bebas itu akan diikuti oleh perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel dependen atau variabel terikat atau Y. Nah, tujuan uji linearitas yang kedua itu untuk memvalidasi model. Maksudnya untuk memastikan bahwa spesifikasi model regresi yang digunakan itu memang sudah benar dan layak untuk digunakan untuk memprediksi data. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas ini, seperti biasa, ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau deviation from linearity-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan linear. Tapi, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan tidak linear. Seperti itu. Oke. Untuk bahan awal, contoh melakukan uji linearitas, di sini saya menyiapkan dua kumpulan hasil dari kuesioner atau angket terkait pengaruh penggunaan AI terhadap kemampuan berpikir. Di sini saya memberikan angket kepada 50 responden. Nah, kalau sudah ini nilai totalnya aja ya. Nih, jadi kalau sudah terkumpul, setelah ini tinggal kita buka SPSS-nya, IBM. Kita tunggu sebentar sampai SPSS-nya terbuka. Many minutes later. Oke, kalau SPSS-nya udah kebuka, seperti biasa kita close dulu aja yang bagian awal ini. Kemudian kita ambil data yang sudah kita siapkan di Excel. Ini dia total dari hasil kuesioner atau angket yang disebar ke 50 responden di penelitian ini. Contohnya ya, kita copy, kita paste di SPSS bagian data view. Pastikan di data view ya, yang pojok kiri bawah tuh data view. Kalau udah kayak gini, kita masuk ke variable view. Di bagian var 001 kita ganti dengan X, var 002 kita ganti dengan Y. Desimalnya kita nolin biar gak banyak koma-koma. Kemudian di bagian label, dan variabel X ini kita kasih label penggunaan AI. Kemudian di bagian variabel Y kita kasih label kemampuan berpikir. Oke. Oke, kalau udah kita balik lagi ke data view dan kita sudah bisa mulai untuk melakukan uji linearitas. Oke, langkah-langkahnya klik analyze seperti biasa, kemudian compare means, kemudian klik yang paling atas means, akan muncul bar means ini. Untuk penggunaan AI atau variable X kita pindahkan ke independent list. Kemudian kemampuan berpikir kita masukkan ke dependent list. Setelah itu klik options, karena tujuan kita mau uji linearitas, kita klik di bawah sini, test of linearity-nya. Kemudian continue, lalu oke. Maka akan keluar hasil dari uji linearitas. Kita fokus di tabel yang ketiga, yaitu ANOVA table. Kita perbesar dulu. Di sini ada linearity dan ada deviations from linearity. Ada dua pendapat yang menjelaskan. Yang pertama, kita bisa melihat dari deviation from linearity dari bagian signifikansinya.
Ada juga yang menyampaikan bahwa, lihat linearity-nya. Jadi kalau kita dua-duanya boleh ya, karena kedua teori itu diakui. Kalau lihat dari deviation from linearity-nya, nilai signifikansinya adalah 0,17. Kita lihat catatannya, jika nilai signifikansi atau deviations from linearity ini lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara kedua variabel itu dinyatakan linear. Kita lihat 0,172 ini jelas lebih besar dari 0,05. Berarti kalau pakai teori yang pertama, kalau lihat deviations from linearity-nya ini linear. Pakai cara yang kedua, lihat di bagian linearity-nya. Signifikansinya 0,514. Ini udah jelas banget juga ya, lebih besar dari 0,05. Artinya mau pakai teori yang pertama ataupun yang kedua, data yang kita miliki di sini menyatakan bahwa hubungan antara kedua variabel dinyatakan linear. Artinya sebagai contoh di sini, eh, kemampuan penggunaan AI ini memiliki hubungan yang linear terhadap kemampuan berpikir seseorang, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tinggal diulang lagi aja videonya kalau langkah-langkahnya lupa. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis langsung aja di kolom komentar. Asik banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.